adik-adik Rocky yang ada di rumah, bertemu lagi dengan Kak Heni. Hari ini ingat hari apa adik-adik? Hari Minggu. Waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, kali ini Kak Heni nggak sendiri loh. Kak Heni mau panggil teman Kak Heni. Pasti kalian semua tahu ya. Sebentar ya. Kakak Ripka. Jaga jarak Kak. Oh iya, jaga jarak. Jangan ya. Terus jauh aja. Iya. Halo Kak Ripka, apa kabar? Baik, sehat dan luar biasa. Kak Ripka. Wah, Kak Heni kangen sama Kak Ripka. Iya, Kak Ripka Adik-adik juga. kangen gak sama Kak Ripka sama Kak Heni? Pasti kangen ya. Nah, hari ini Kak Ripka, kita mau ajak adik-adik di sini untuk memuji Tuhan bersama-sama. Pasti dong. Tapi adik-adik harus janji ya, memuji Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Bener banget. Iya, boleh main-main gak Kak? Jangan, nanti Tuhan Yesusnya Nah, sedih. terus boleh gak sambil makan Kak? Jangan. Gak boleh ya? Jangan kalau makan sambil nyentir kesedek gitu. Iya gitu. Jadi jangan ya adik-adik ya. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Kalau kakak bilang, ayo adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Semua berdiri. Semua pakai gerakan tangan kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Setuju adik-adik? Setuju. Yuk adik-adik semua, sebelumnya kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti kakak Ripka akan masuk dalam doa. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah. Tuhan Yesus berkati ibadah kami hari ini. Berkati adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kau berkati device dan juga jaringan yang kami gunakan sehingga kami bisa memuji Tuhan dengan penuh semangat dan iman kami ditumbuhkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ada berdoa dan mengucap syukur. Yuk adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, katakan besar, besar, ya besar, loncat adik-adik, besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, katakan besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Loncat adik-adik, besar. Besar ya adik-adik ya, besar. Loncat. Besar. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik semua tetap bersuka cita ya. Kalau Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita, maka sukacita kita akan semakin
makin besar ya. Ayo adik-adik tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Oh sukacitaku. Yo, masih berdiri lagi. Siap-siap. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik semua yang ada di rumah, ayo saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kita siapkan hati kita, mata kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat segala kebaikannya dalam hidup kita. Bapakku datang kepadamu,
angkat suaramu menyembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. Besar kasih-Mu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Buat anugerah kasih Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang ada di rumah, adik-adik yang manis yang mendengar firman Tuhan, agar kami Tuhan mengerti akan firman Tuhan. Firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berdoa adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat, kuat, dan bahagia. Berjumpa kembali lagi di minggu yang ceria ini bersama dengan Kak Cencen. Kakak mau tanya dong, adik-adik semua di rumah pasti pernah dengar dan tahu yang namanya superhero. Siapa kira-kira superhero idola adik-adik? Kalau kakak dulu pernah nonton superhero yang namanya Batman, terus ada Robin, kemudian ada Superman, dan ada juga yang perempuan namanya Wonder Woman. Adik-adik pasti tahu kalau superhero yang saat ini sedang hit atau yang mungkin adik-adik nonton yaitu tim Avengers ya. Ada Captain America, ada Hulk, ada Thor, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik tahu nggak? Di Alkitab Perjanjian Lama juga ada superhero loh. Bahkan superhero ini adalah seorang wanita. Kira-kira siapa ya superhero ini? Adik-adik penasaran kan? Mau tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu? Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan ini, yuk tutup tangan kalian, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap daripada kami menyiapkan hati, telinga kami, dan mata kami untuk mendengar dan melihat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan adik-adik. In a beautiful palace, King Xerxes sat on his throne and governed over many provinces across the globe. One day, he decided to demonstrate his great power and wealth by holding a huge banquet for all the important men in his kingdom. Vashti, the queen, also held a banquet for the women. King Xerxes called her to come to see him because he wanted all his guests to see her beauty and admire her. But she refused to come before him, and she did not want to answer the call. This greatly angered the king, who decided to look for a new queen to take Vashti's throne. When the news went out across all the provinces that the king was looking for a woman to become a new queen, Mordecai, Esther's adoptive father, said, "Esther, this is your opportunity. You could be the queen." She was surprised, and for a short time, she thought that she couldn't win the crown. But Mordecai encouraged her, and so they entered the competition.
Esther spent 1 year preparing, along with many other young women, going through a very rigorous process where she learned how to dress, walk, eat, and even bathe in perfumed water like a queen of the provinces. Although there were many contestants for the crown, the favor of God was upon Esther, and King Xerxes chose her as the new queen of the Persian Empire because of her great beauty and special grace. After some time, when Haman, one of the most powerful men and closest friends of King Xerxes, realized that Mordecai didn't bow down before him and said he was a Jew, he planned to destroy the entire people of Israel. When Esther realized this, and that the king had given Haman the freedom to do whatever he wanted, she proclaimed a 3-day fast for all the people, so that they could seek the presence of God in prayer and find favor before King Xerxes. After 3 days, Esther came before the king. Still astounded by her beauty, he asked, "What do you want me to do for you, Esther?" Without thinking twice, she asked him to protect her people Israel, to whom she belonged. And when the king realized that Haman had wanted to destroy them, he was very angry and commanded him to be removed from the kingdom. So God, through Esther, saved all the Jews, and he even crowned her with honor, respect, and love. Nah, adik-adik tadi sudah melihat, mendengar, menonton drama firman Tuhan tadi ya. Ya, sudah ketahuan kan siapa superhero-nya? Yaitu Esther. Esther terpilih menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti yang menolak dipanggil oleh Raja Ahasiweros. Alhasil Raja Ahasiweros memerintahkan untuk mencari ratu baru pengganti Ratu Wasti. Dan terpilihlah Esther menjadi Ratu Ahasiweros. Ratu Esther adalah seorang yang bijaksana. Dia cantik dari dalam dan luarnya. Ratu Esther ini adalah orang Yahudi yang mana Raja Ahasiweros tidak tahu mengenai hal ini. Pada satu waktu terdengarlah berita bahwa seluruh bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Ini adalah perintah daripada Raja Ahasiweros, karena waktu itu ada seorang penasehat raja yang jahat yang bernama Haman. Haman itu membenci Mordekai yang adalah seorang Yahudi. Mordekai adalah paman daripada Ratu Esther. Nah, Mordekai mengetahui hal ini, kemudian Mordekai meminta kepada Ratu Esther untuk membatalkan pemusnahan atas bangsa Yahudi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Esther? Esther meminta seluruh bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Doa gampang, puasa 3 hari 3 malam tidak mudah loh. Tapi itulah yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Adik-adik pernah enggak berpuasa selama 3 hari 3 malam? Kakak jujur tidak pernah melakukan puasa 3 hari 3 malam. Tapi kakak pernah berpuasa selama 12 jam tidak makan dan tidak minum. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa selama 3 hari 3 malam itu adalah menjadi satu kekuatan bagi Esther untuk menghadap kepada sang raja. Niat daripada Esther menghadap sang raja adalah agar Raja Ahasiweros membatalkan perintah untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Adik-adik tahu tidak? Apa yang dilakukan oleh Esther ini adalah sebuah perbuatan superhero, perbuatan yang berani. Kenapa? Karena Esther itu berani mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi.
Karena pada waktu itu apabila ingin menghadap kepada sang raja, kalau tidak dipanggil itu resikonya terlalu berat. Bahkan bisa sampai dibunuh apabila raja tidak berkenan. Nah adik-adik, Ester itu berani dan kuat. Karena apa? Karena ada pertolongan daripada bangsa Yahudi yang berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Adik-adik juga mau menjadi hero? Adik-adik bisa loh menjadi hero. Adik-adik bisa jadi hero buat keluarga kalian, buat sekolah kalian, buat gereja kalian, bahkan buat negeri tercinta Indonesia. Bagaimana caranya Kak untuk jadi hero Kak? Sedangkan kami tidak punya power seperti super power seperti Superman ataupun Wonder Woman dan lain sebagainya. Jangan salah. Adik-adik bisa menjadi hero dengan cara berdoa. Adik-adik bisa berdoa dan berpuasa untuk keluarga kalian, untuk teman-teman kalian, untuk gereja kalian, untuk sekolah kalian, bahkan untuk negeri ini. Yuk kita praktek yuk. Kita berdoa ya buat negeri kita yang saat ini sedang menghadapi permasalahan yang sangat besar. Kita berdoa untuk para korban COVID, para dokter, tim kesehatan, untuk pemerintahan dan semuanya. Yuk mari kita siapkan hati untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berdoa bersepakat bersama adik-adik di rumah, berdoa untuk seluruh orang-orang yang terpapar COVID. Kami berdoa agar mereka diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh tim kesehatan, para dokter, para suster, para tim medis yang ada, yang mereka saat ini sedang berjibaku menolong para korban COVID. Tuhan Yesus, terima kasih, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna untuk seluruh tim medis yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Jokowi beserta Wakil Presiden dan para menteri beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada sampai ke tingkat yang terendah yaitu RT. Tuhan berikan hikmat marifat kepada mereka semua agar kami semua bergandengan tangan menghadapi semua ini dengan taat dengan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar COVID ini bisa cepat berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, apa yang tadi adik-adik lakukan bersama dengan kakak itu merupakan bagian daripada menjadi pahlawan. Adik-adik lakukan terus ya di rumah ya secara rutin ya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kakak berdoa agar adik-adik semua tetap semangat, tetap berani bersama Tuhan bisa melakukan perkara besar. Jangan lupa minggu ini ada ayat emas yang dihafalkan, yaitu Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Kita ulangi sekali lagi ya. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Demikian firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Tuhan memberkati mereka, menyinari hidup mereka. Biarlah firman Tuhan, kebenaran Tuhan menjadi barisan depan mereka. Dan mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, mereka bertumbuh di dalam kebenaran Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas seluruh adik-adik yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, yang menerima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.